Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adit, peserta latihan dasar CPNS angkatan 12, Puslatbang KDUD dan Samarinda. Ini saya akan mereview terkait wawasan kebangsaan. Nah, pengertian wawasan kebangsaan sendiri menurut Profesor Muladi adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negeri akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, wawasan kebangsaan sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara itu. Nah, dari wawasan kebangsaan yang baik, maka akan muncul nasionalisme. Nah, kenapa bisa muncul nasionalisme? Maka kita perlu melihat kecintaan, ya. Cinta itu akan muncul apabila dia memiliki cara pandang. Cara pandang yang baik akan menimbulkan cinta. Sehingga cinta itu akan menimbulkan rasa memiliki serta kepedulian, sehingga ingin menjaga sesuatu yang dicintainya. Begitu juga di kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila cinta akan tanah air ini semakin tinggi, nasionalisme semakin tinggi, rasa memiliki semakin tinggi, kepeduliannya semakin tinggi, maka muncul rasa rela berkorban untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka tujuan wawasan kebangsaan sendiri adalah yang pertama, mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaya saing tinggi, sejahtera. Kemudian selanjutnya terjaganya sejarah bangsa dan cinta tanah air, revitalisasi, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, meredam primordialisme, dan meningkatkan kualitas penangkal maya demi lestarinya bangsa. Nah, wawasan kebangsaan pada ASN penting karena yang pertama itu merupakan amanat dari undang-undang. Yang kedua, tugas melaksanakan urusan publik atau urusan masyarakat. Kemudian yang ketiga, merupakan tanggung jawab moral yang ada pada sumpah ASN, serta yang keempat adalah peran ASN sendiri sebagai pengayom masyarakat. Nah, penerapan wawasan kebangsaan dari aspek moral adalah adanya komitmen untuk menjaga eksistensi dan peningkatan kualitas bangsa. Seperti yang sudah saya terangkan di awal, bahwasanya dengan cinta tanah air muncul nasionalisme, maka dengan muncul nasionalisme ini akan kita sendiri akan berusaha untuk meningkatkan kualitas bangsa. Seperti itu. Jadi kita berusaha semampu kita sebagai ASN untuk meningkatkan kualitas bangsa sesuai dengan bidang yang kita jalani. Kemudian aspek intelektual, dengan adanya pengetahuan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai potensi yang dimiliki oleh bangsa, tantangan bangsa dan potensi yang dimiliki oleh bangsa. Nah, bangsa sendiri apabila ada ancaman dari luar, sebagian besar masyarakatnya akan bersatu. Namun apabila ancaman itu dari dalam, maka itu sangat berbahaya daripada ancaman dari luar. Nah, ancaman bangsa Indonesia dari dalam, yang pertama adalah maraknya praktek korupsi. Jadi korupsi sudah merupakan hal yang sering kita dengar, ya. Maka dengan rasa nasionalisme kita sebagai ASN pada saat melaksanakan tugas, maka kan berusaha untuk meninggalkan atau mencegah atau bahkan menangkal korupsi ini, ya. Itu terkait korupsi. Kemudian narkotika, ancaman bangsa yang dari dalam sendiri juga narkotika. Narkotika ini akan merusak anak-anak muda khususnya, atau mungkin apabila ASN yang terkena dampak dari narkoba, maka akan merusak kinerja dia dalam bekerja sebagai ASN. Kemudian radikalisme merupakan upaya untuk mengganti ideologi yang sudah menjadi maksudnya sudah menjadi final kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian ancaman bangsa yang bisa menimbulkan perpecahan di antara lain adalah hoax atau berita bohong dan juga ujaran kebencian atau hate speech. Nah, ancaman-ancaman ini, korupsi, narkoba, radikalisme, dan hoax atau hate speech, maka perlu dihindari dengan menumbuhkan
wawasan kebangsaan yang baik terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.